Aku bukan istrimu di matamu. Aku juga bukan menantu di ibumu. Lalu siapa aku dalam keluarga ini? Sejak pertama kali menginjak kaki di rumah mertuanya, Lestari tahu hidupnya tak akan mudah. Tapi ia tak pernah menyangka bahwa lelaki yang dulu bersumpah akan melindunginya justru memilih diam saat ibunya menghancurkan harga diri Lestari sedikit demi sedikit. Malam itu hujan turun pelan, menyisakan jejak rintik di kaca jendela restoran kecil tempat Lestari dan Bayu pertama kali bertemu. Lestari masih ingat betul suasana saat itu. Obrolan hangat tentang cinta-cinta dan keluarga, tatapan lembut Bayu yang membuatnya merasa istimewa. Bayu adalah pria yang berbeda dari kebanyakan lelaki yang pernah Lestari temui. Cerdas, sopan, dan tenang. Ia tidak hanya mendengar, tapi memahami. Di mata Lestari, Bayu adalah jawaban dari doa-doa panjangnya di malam-malam sepi. Cinta mereka tumbuh cepat. Hanya dalam waktu 6 bulan, Bayu melamar Lestari. Tak ada pesta mewah, hanya acara sederhana yang hikmat. Lestari merasa cukup. Ia tak mengejar kemewahan, hanya ketulusan. Namun, sejak hari itu, Lestari mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ibuku memang agak keras, tapi dia baik kok kalau sudah dikenal. Ujar Bayu ketika Lestari menanyakan tentang sikap ibundanya yang terasa dingin selama acara lamaran. Lestari hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia mencoba mengerti. Mungkin memang butuh waktu seorang ibu untuk menerima menantu. Namun, waktu tak selalu menyembuhkan. Kadang justru membuka luka yang lebih dalam. Hari pertama Lestari menginjakkan kaki di rumah keluarga Bayu sebagai istri sah, ia disambut senyum yang hambar. Rumah besar itu terasa dingin, bukan karena pendingin ruangan, melainkan karena tatapan tajam Bu Ratna, mertua yang tampak tidak senang dengan kehadirannya. "Ini Lestari, Bu." Bayu memperkenalkan dengan senyum bangga. Sahut Bu Ratna pendek. "Kelihatan kecil ya aslinya, di foto tampak lebih tinggi." Komentar itu mungkin terdengar sepele bagi orang lain, tapi bagi Lestari itu seperti awal dari rentetan penilaian yang tak pernah berakhir. Di meja makan, Lestari mencoba membantu menyajikan hidangan. Tangannya gemetar, bukan karena takut memegang piring, tapi karena takut melakukan kesalahan kecil yang bisa menjadi bahan cemoohan. Namun tetap saja, komentar datang. "Kamu masak sayur loh deh, kurang garam, terlalu cair. Di keluarga ini kita suka rasanya hidup," ujar Bu Ratna setelah mencicipi. Bayu hanya tertawa kecil, lalu menyantap makanannya tanpa membela. Bagi Lestari, tawa itu lebih menyakitkan dari kata-kata sang ibu. Setiap hari di rumah itu menjadi ujian. Lestari merasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Salah sedikit akan berdarah, tapi diam pun tak menjadi keselamatan. Beberapa minggu kemudian, Lestari dan Bayu pindah ke rumah mereka sendiri. Hanya berjarak 2 blok dari rumah orang tua Bayu. Lestari berharap kehidupan mereka akan membaik. Namun ternyata Bu Ratna sering datang tanpa pemberitahuan memeriksa rumah seperti seorang inspektur. "Kenapa lantai dapurmu masih lengket? Sudah kamu pel belum?" tanyanya dengan nada tajam. "Ibu, sudah tadi pagi saya pel," jawab Lestari lembut. "Pel pagi, sekarang sudah siang, mestinya kamu pel 2 kali. Masa istri orang kerjaannya cuma duduk di rumah?" katanya sambil melirik tajam. Bayu yang baru pulang dari kantor saat itu hanya mengangguk dan menaruh tasnya. Tak ada pembelaan, tak ada teguran untuk sang ibu. Malam harinya Lestari mencoba mengutarakan isi hatinya. "Mas, kenapa sih nggak pernah bela aku?
Ibu selalu menyalahkan aku, padahal aku sudah berusaha semampuku. Bayu menghela nafas. Kamu jangan terlalu baper. Ibuku memang gitu orangnya. Jangan dimasukin ke hati. Anggap saja angin lalu. Lestari diam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Yang ia tahu hatinya mulai lelah, tapi ia belum menyerah. Belum. Beberapa bulan kemudian Lestari hamil. Ia pikir ia akan jadi titik balik. Mungkin cucu bisa meluluhkan hati mertuanya. Mungkin kehadirannya anak akan membuat Bayu lebih memihak padanya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Baru hamil saja sudah manja. Gimana nanti pas punya bayi? Jangan sampai kamu bikin anakku capek ya. Komentar Bu Ratna ketika Lestari duduk agak lama di sofa karena merasa mual. Lestari itu memang agak lemah, Bu, tapi nanti juga terbiasa, kata Bayu tanpa sadar bahwa kata-katanya menusuk lebih dalam dari yang ia sadari. Lestari menatap mereka berdua dari balik pintu dapur. Air matanya jatuh diam-diam. Ia mulai merasa seperti orang asing di dalam keluarganya sendiri. Bukan hanya mertua yang tidak menerimanya, tapi suaminya pun tampak tak punya nyali untuk berdiri di sampingnya. Dan saat itulah Lestari mulai bertanya dengan dalam hati, jika tidak ada yang membelaku, lalu untuk apa aku bertahan? Pagi itu Lestari bangun lebih awal dari biasanya. Perutnya merasa terasa mual karena kehamilan yang baru masuk bulan kedua. Namun ia memaksakan diri bangkit dan menyiapkan sarapan. Ia tahu Bu Ratna akan datang lagi hari ini. Seperti biasa, tanpa pemberitahuan, benar saja sekitar pukul 8 pagi suara klakson mobil terdengar dari depan rumah. Lestari buru-buru merapikan dapur, menyembunyikan rasa mual yang menyiksa. Ia tak ingin memberi celah lagi untuk direndahkan. Assalamualaikum. Suara Bu Ratna menggema meskipun ia tahu pintu tak terkunci. Waalaikumsalam, Bu. Lestari menyambut sambil senyum. Di tangannya nampan berisi teh dan kue hangat. Kamu bikin kue? Bu Ratna memancing mata. Ini bolu. Warna gosongnya udah kayak arang. Apa nggak malu kasih suami makanan begini? Lestari menunduk. Maaf Bu, saya tadi agak pusing jadi lupa. Pusing? Baru hamil muda aja udah banyak alasan. Zaman saya dulu, hamil 7 bulan aja masih ngangkut air sumur. Kamu tuh terlalu manja. Lestari menggenggam erat tangannya di balik celemek, ujung kukunya sambil menusuk kulit demi menahan air mata yang hampir jatuh. Sore harinya Bayu pulang dari kantor. Lestari menunggu di ruang makan dengan hati cemas. Mas, tadi ibu datang lagi, ucapnya belan. Lalu, sahut Bayu sambil membuka dasi. Beliau marah-marah lagi. Katanya, aku malas, masakan gosong, rumah berantakan. Bayu menatap Lestari dengan datar. Memang kamu bikin bolu gosong? Lestari tertegun. Iya, tapi... Nah itu kalau kamu tahu ibu suka kritik, ya kamu harus lebih siap. Jangan kasih alasan, kamu tuh mesti kuat jadi istri, bukan baperan. Kata-kata itu seperti palu godam yang menghantam batin Lestari. Ia menatap suaminya, lelaki yang dulu bersumpah akan jadi pelindung, tapi kini lebih sibuk menyalahkan daripada memahami. Ia ingin berteriak, ingin memeluk Bayu dan memohon dimengerti, tapi semua tertahan di tenggorokan. Beberapa hari kemudian Lestari memberanikan diri pulang ke rumah orang tuanya di desa. Ia butuh udara yang lebih segar, jauh dari tekanan. Ibunya menyambut dengan pelukan hangat. Kamu kelihatan pucat banget, Tari. Sehat? Tanya sang ibu. Lestari tak menjawab. Ia hanya menggeleng lalu menangis sejadi-jadinya di pelukan ibunya. Kenapa kamu gak pernah cerita? Kami ini orang tuamu, nak. Tangisan Lestari pecah seperti bendungan jebol. Selama ini kuat menahan segalanya, tapi di hadapan ibunya pertahanannya runtuh. Keesokan harinya, Bayu menjemput Lestari dengan raut kesal. Kamu kabur?
Ibu nanya kamu kemana-mana, katanya kamu nggak izin. Saya cuma butuh waktu, Mas. Saya lelah terus disalahkan. Bayu menoleh tajam. Lelah? Kamu pikir aku nggak lelah kerja tiap hari? Kamu tinggal duduk di rumah, makan, tidur, hamil. Ngapain lagi sih yang kamu keluhkan? Kata-kata itu menghancurkan beberapa harapan Lestari. Ia kira Bayu akan memeluk, minta maaf, atau paling tidak menunjukkan rasa peduli. Tapi yang ia terima justru kemarahan, seolah perasaannya tak pernah penting. Hari itu Lestari kembali ke rumah mereka dengan tubuh hamil yang lemah dan hati yang jauh lebih hancur dari sebelumnya. Malamnya ia terbangun karena sakit perut, rasa nyeri seperti ditusuk-tusuk membuat tubuhnya menggigil, darahnya mengalir di antara pahanya. Ia panik, mencoba membangunkan Bayu. Mas, mas, tolong aku berdarah. Bayu langsung terbangun dan membawa Lestari ke rumah sakit. Dokter memberi kabar buruk, janin dalam kandungan Lestari tidak bisa diselamatkan, atau bisa dibilang keguguran. Lestari merasa seperti langit runtuh. Ia telah kehilangan satu-satunya alasan untuk tetap bertahan. Namun yang lebih menyakitkan, saat di rumah sakit Bu Ratna datang dan berkata tanpa rasa iba, "Tuh kan saya bilang juga apa? Kamu nggak becus jaga kandungan, pantas aja." Dan sekali lagi Bayu hanya diam. Sepulang dari rumah sakit, Lestari tak bicara sepatah kata pun. Ia hanya duduk di pojok kamar memeluk lututnya, memandangi dinding kosong. Di dalam kepalanya satu kalimat terus bergema, "Aku ini siapa di mata mereka?" Ia bukan istri yang dicintai, bukan menantu yang dihargai. Ia hanya manusia yang terus direndahkan dan disalahkan, dan luka itu kini tak hanya di hati, tapi juga di rahimnya yang kehilangan kehidupan. 3 minggu pasca keguguran, rumah itu terasa makin sunyi. Lestari lebih banyak diam, tubuhnya masih lemah. Namun luka batinnya jauh lebih sulit sembuh. Ia seperti mayat hidup, bangun, masak, bersih-bersih tanpa jiwa. Sementara Bayu makin sering pulang larut malam, beralasan pekerjaan menumpuk. Tapi Lestari tahu itu alasan klise. Bayu hanya sedang mencari pelarian. Menjauhinya seolah Lestari adalah sumber bencana yang harus dihindari. Suatu pagi, Lestari keluar sebentar ke warung depan gang. Saat hendak membayar, ibu warung menatapnya dengan tatapan yang membuatnya menggigil. Kata Bu Ratna, "Kamu ini istri malas. Kerjaannya cuma nangis-nangis di rumah. Katanya kamu nggak becus jadi istri. Kasihan Pak Bayu." Lestari tercekat. "Ah, apa ibu bilang Bu Ratna ngomong begitu?" Tanyanya nyaris berbisik. Ibu warung hanya mengangguk. "Saya isi nggak mau ikut campur Mbak, tapi Bu Ratna udah cerita ke banyak tetangga. Katanya kamu bikin anak stres terus." Lestari pulang dengan langkah gemetar. Setibanya di rumah, ia duduk di sudut dapur, menangis dalam diam, lidahnya keluh, hatinya mulai mati rasa. Fitnah itu menyebar seperti virus. Para tetangga mulai berbisik saat Lestari lewat. Ada yang menatap kasihan, ada yang mencibir pelan seolah seluruh dunia percaya bahwa dialah biang masalah. Padahal tak seorang pun tahu, ia sudah berusaha setengah mati untuk menjadi istri yang baik, tapi semua dianggap salah, semua terlihat buruk di mata mertua, dan suaminya pun tak pernah meluruskan. Lestari kembali ke rumah orang tuanya dengan hati penuh luka. Ia tak berkata banyak, hanya memeluk ibunya dan menangis. Tapi esoknya ia bangkit lebih pagi, membantu warung kecil milik sang ibu, menyibukkan diri agar tak larut dalam kepedihan. Sementara itu di rumah Bayu dan Bu Ratna mulai mengorbankan bara. Ia berkata ke tetangga bahwa Lestari lari dari tanggung jawab rumah tangga. Bahkan ia menyarankan Bayu untuk segera menggugat cerai jika Lestari tak kembali dalam seminggu. "Cuma perempuan manja yang ninggalin suami pas lagi diuji," begitu katanya. Bayu tak mengiyakan tapi juga tak menyangkal. Seminggu berlalu, Bayu datang menjemput, wajahnya dingin. "Ayo pulang, ibu udah capek." Ditanya orang terus, ucapannya datar. "Mas,
Kamu nggak tanya aku kenapa pergi waktu itu. Lestari pelan. Aku tahu alasannya, kamu selalu baper, kamu cuma nggak tahan dikritik. Lestari hanya mengangguk, ia tahu percuma berharap empati dari lelaki yang bahkan tidak bisa melihat luka di mata istrinya. 2 tahun berlalu sejak Lestari meninggalkan rumah yang dulu ia sebut tempat kembali. Ia kini tinggal di kota kecil dekat kampung halaman. Bersama ibunya, ia membuka usaha catering rumahan. Perlahan tapi pasti, hidupnya kembali bernyawa. Banyak orang yang menyangka Lestari akan hancur setelah bercerai, tapi ternyata justru dari reruntuhan itu membangun kekuatan. Ia belajar banyak tentang harga diri, tentang cinta yang tak seharusnya buta, dan tentang pentingnya berdiri di atas kakinya sendiri.